juru acara majelis Pak Saulus, yang saya hormati, kedai kepada program hari ini, yaitu PK Kokong Ibu Jelin, dia yang jadi bos ini untuk program ini. Kempong, para penolong kanan, Ibu Benson penolong kanan 1, Wan Yusia penolong kanan Hem, semua guru, semua EKP, YDPP, IBG, dan semua peserta. Salam sepakat Sabah hebat, salam PPD Kudat menjuarai perubahan, Kudat juara, dan salam dapatkan juara atas Magapi. Ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua petugas-petugas perkemahan hari ini atas kerjasama melaksanakan tugas masing-masing sehingga terlaksana dengan sangat baik. Saya anggap ini sangat baik. Meskipun cabaran cuaca yang tidak diduga, beberapa hari lalu hujan, sehingga kita punya plan E, plan asal ditukar kepada plan B, yaitu plan alternatif. Ya, ada plan itu yang terpaksa ditukar, yaitu antara lain ialah sepatutnya kita pergi ke Padang Namaran dan di sana kita masak-masak. Di sana kita buat semua aktiviti yang kita lakukan di sini. Tapi akhirnya terpaksa diubah karena rekaman cuaca yang kita tidak dapat jangka. Tapi rupa-rupanya cuaca itu dia macam mengejek kita saja. Sebab akhirnya panas. Tapi beginilah asal kita melakukan sesuatu kerja, kita kadang ada plan A dan plan B. Kalau kemungkinan begini tidak baik, kita akan pergi kepada kemungkinan yang lebih baik. Jadi itu adalah cara kita bekerja. Tentangnya karena cara ini berjaya. Kejayaan ini adalah hasil sepakat yang menghasilkan kehebatan dalam tindakan. Sepakat Sabah hebat ini adalah slogan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, khususnya Pengarah. Dan kalau kita terjemahkan kepada sekolah, sepakat sekolah hebat ini akan tetap berlaku. Antara lain kita nampak kali ini kita punya pengurusan hebat karena kita sepakat. Jadi cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan, dan semua pelajar, ayolah kita teruskan dalam apapun perkara yang kita gagas di sekolah ini dengan sepakat. Hanya dengan sepakat maka kita akan menjadi hebat. Kalau bukan sepakat, kita tidak akan jadi hebat. Sebaliknya kita akan jadi lemah. Perkemahan ini adalah suatu bentuk bersih-bersih. Ya, saya anggap begitu karena tidak melibatkan ibu bapak. Kenapa? Kita kekurangan uang. Coba kamu tengok di belakang tuh, cikgu-cikgu kamu. Mereka duduk pun macam sardin. Kalau ibu bapak kamu yang 40 lebih datang, di mana mau duduk? Jadi inilah sebabnya hari ini kita buat bersih lain, yaitu kita tidak menjemput ibu bapak untuk hadir bersama dengan kita karena kita kekurangan ruang.
ruang kita sangat terhad. Tahun depan kita akan usahakan kita bersama dengan mereka. Tahun depan adalah tahun terakhir saya berada di sini. Saya akan pensiun. Tahun terakhir untuk saya menikmati perkemahan yang terakhir dengan para pelajar tahun 5 sekarang. Dan kita akan usahakan tahun hadapan untuk kita bersama-sama dengan para ibu bapak, karena sesungguhnya salah satu ciri utama sekolah TS 25, sekolah transformasi sekolah 25, adalah salah satu ciri utamanya ialah sekolah harus berjalan seiring dengan ibu bapak. Jadi yang begini ini kita tidak jalan seiring ini, kita jalan masing-masing. Ibu bapak kamu di rumah, sekolah buat begini. Tapi apakah daya, inilah apabila berlaku perkembangan ruang, maka kita tidak dapat lakukan itu. Tapi tahun depan, karena kita ini PS 25, transformasi sekolah 2025, maka kita harus jadikan ibu bapak itu sebagai sahabat kita dalam apapun kerja-kerja kita di sekolah. Para pelajar sekalian, sesungguhnya para peserta perkemahan tahun ini adalah golongan yang sangat beruntung. Ya, kamu ini sangat beruntung. Kenapa? Sejak tahun 2019 kita tidak ada perkemahan ini. Tiga kumpulan tahun 6 kita tidak sempat buat perkemahan. 2019 tiada perkemahan, 2020, 2021 kita tiada perkemahan. Kawan-kawan kamu tahun 6 tidak sempat menikmati apa yang kamu nikmati hari ini. Karena kenapa? COVID-19 sudah mulai, dan sekali kita dibenarkan mengadakan perkemahan ini adalah tahun ini. Jadi beruntunglah kamu betul. Sehingga kumpulan tahun 6 tidak beruntung karena tidak berjaya menyertai perkemahan seperti itu. Jadi para pelajar semua, perkemahan ini sebenarnya bukan dibuat sekadar rutin tahunan, bukan dibuat karena mau buat, bukan dibuat oleh PK Kopung karena dia mau buat, tapi sebenarnya ada tujuan tertentu kenapa perkemahan ini dibuat. Oke. Yaitu supaya para peserta belajar sesuatu. Oke, jadi saya ingin memberi tugasan kepada Tunas Putri, BBSM dan pengakap. Sebutkan setiap kumpulan itu, sebutkan 2 pelajaran yang kamu dapat. Oke, BBSM dulu lah. Apa pelajaran yang kamu dapat daripada perkemahan ini? 1? 4? Tidak kuat, tidak dengar. Bagi dia itu mikrofon. Ya, bagi dia mikrofon. Saya mau tahu, sebab ini hari malam penentu. Jadi saya mau tahu apa yang kamu telah belajar. Oke, 1. Menepati waktu. Oke, bagus. 2, IBSM juga. Tukar-tukar orang. Tidak belajar sesuatu.
Nah, kalau begini tidak boleh pulang. Menjaga disiplin, bagus. Beri tepukan kepada kawan-kawan. Menurut UPSM, mereka telah belajar dua perkara: menepati waktu dan menjaga disiplin. Oke. Sekarang Tunas Putri, sebutkan dua perkara yang kamu belajar. Jangan lagi sebut yang sudah disebut. Dapat nanti dapat TV 1. Kerjasama dan kebersihan. Oke, bagus. Satu lagi. Orang lain. Masih jalan tuh, Mike. Oke, mulai. Siapa? Bukan kamu masih jalan saja, karena jadi yang menjawab. Alala ini tidak manfaat, kurang manfaat. Cepat, masa kita habis. Cakap saja apa yang kau rasa sudah dipelajari daripada perkemahan ini. Tidak. Itu pengakak pasti saja jawaban. So, akhirnya di tempat kamu ya. Banyak ala ini. Masih lagi menilai ini sekarang. Satu soal lagi. Lawat kaki. Bukan kamu belajar sesuatu yang kamu belajar daripada belajar belajar lawat kaki itu activity. Nilai, maksud cikgu nilai apa yang kamu belajar? Atau perkara baru apa yang kamu belajar? Mematuhi peraturan. Oke, bagus. Beri tepukan kepada Tunas Putri. Pengangkat. Cikgu mau dua. Nicole. Orang yang berusaha. Jalan saja, tidak yang berjalan. Richardrin juga dia punya harapan. Mendapat ilmu apa? Ilmu sihir. Oke lah, kita terima lah itu. Oke, satu lagi. Mendapat sesuatu ilmu, oke, boleh lah, kita terima. Oke, satu lagi. Kalau kamu ini masih menilai ini. Kalau ini. Oke. Kasih jalan. Sopan santun. Oke, Pak, kita terima lah itu. Beri tepukan. Oke, tanya. Itulah yang kamu dapat daripada perkemahan ini. Termasuk kepatuhan. Kepatuhan kan kita ada arahan-arahan, peraturan-peraturan, kepatuhan, kerjasama, tolak ansur berlaku. Lepas itu mengurus masa, keyakinan diri, kreativiti. Sebentar nanti kita nampak ada nyanyi, ada menari, ada macam-macam. Itu kreativiti. Memasak pun kreativiti. Lepas itu kamu juga belajar kolaborasi dan ketahanan diri dan lain-lain lagi. Jadi berarti aktiviti perkemahan ini bukan sekadar dibuat karena penolongan kamu mau buat ataupun ada dalam takwim dia, tapi ada sesuatu tujuan, yaitu kamu mau supaya kamu belajar sesuatu daripada
perkemahan ini. Dulu ada satu perkemahan kami hantar para peserta bukan saja pilih tempat gelap, tapi sana hutan. Kamu tidak rasalah hari ini. Kamu mau rasalah malam ini? Sana di kuburan. Oke. Jadi rugilah kamu tidak rasa itu. Kawan kamu yang dulu rasa. Oke. Jadi semua ini ada tujuan. Bila kita perkemahan, kita ada tujuan tertentu. Jadi murid-murid, semua ini sebenarnya menyokong kepada PBB yang ada di dalam kelas. Ini kreativiti lah, ini kepatuhan, kerjasama, tolak asuh. Semua ini ada diajar dalam kelas. Tetapi bukan secara terus. Kamu dididik secara berpanjangan, dan ini adalah sebahagian yang ada dalam kelas. Dan sekali lagi diperkukuhkan dalam perkemahan ini. Jadi sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya menyelesaikan perkemahan ini, dan amalkanlah apa yang kamu pelajari ini pada kehidupan harian kamu. Bukan hanya pada perkemahan ini belajar tentang kepatuhan. Bukan hanya dalam perkemahan ini belajar tentang kebersihan, kerjasama. Tapi apabila berada di luar perkemahan sudah, itu semua hilang. Itu sebab perkemahan ini diadakan supaya kamu dapat mengamalkannya pada kehidupan harian kamu. Kesempatan ini sekali lagi cikgu menyeru kepada semua pelajar tahun 6 untuk belajar lebih, belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Cikgu ada hadir mesyuarat kemarin. Dua perkara yang disebut dalam mesyuarat ini ialah soal tahun 6. Satu, jangan sekali-kali ada tahun 6 yang gagal. Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, gagal PBB ataupun gagal pemeriksaan akhir. Kamu sudah tahukah kita ada pemeriksaan bulan 1? Bulan 1 ada pemeriksaan, maka kamu akan diambil dan akan dimasukkan dalam sistem PBB dan juga marka pemeriksaan itu. Jadi inilah yang diulas dalam mesyuarat. Jangan sekali-kali ada tahun 6 yang gagal. Ini adalah hasrat Kementerian Pendidikan dan juga hasrat JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang kedua, jangan sekali-kali ada tahun 6 yang berada lagi di kelas pemulihan. Ada nggak di sini ya, kelas pemulihan tahun 6? Jadi itu dua perkara yang disebut tentang tahun 6. Berarti tahun 6 ini keluar saja daripada sekolah, tiada yang tidak pandai menulis, membaca, mengira. Semuanya boleh. Sekurang-kurang kau berada di tahap pencapaian 3, paling kurang. Lebih lagi baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya menyelesaikan perkemahan ini, dan saya melihat memang kamu sudah bersungguh-sungguh melakukannya, ya. Dan kamu dapat belajar dengan cepat sesuatu yang dulu kamu telah ajar. Jadi tahniah sekali lagi. Begitu juga cikgu ucap tahniah dan terima kasih kepada
penolong kanan kurikulum, serta semua petugas karena telah berjaya melaksanakan program ini sehingga selesai dengan sangat baik. Jadi dengan kata-kata yang demikian, saya dengan sukacitanya meresmikan penutupan program Karnival Perkemahan Unit Peruniform SPK tahun 2022 ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih.